percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren, di dunia ini ada begitu banyak para pesepak bola terkenal yang beragama Katolik. Ya, hal ini karena dunia sepak bola dikuasai oleh negara-negara mayoritas Katolik seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Brazil, dan Argentina. Di sisi lain mungkin kita bertanya-tanya, apakah ada pemain sepak bola terkenal asal Indonesia yang ternyata adalah orang Katolik? Sahabat Katoliko keren, inilah 20 pemain sepak bola terkenal Indonesia yang ternyata adalah orang Katolik yang berhasil dikumpulkan oleh Katoliko keren. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang dengan bangga membuat tanda salib loh sebelum dan sesudah bertanding. Wah, siapa sajakah mereka? 1. Ricky Cawor. Lahir pada tahun 1998, pesepak bola Indonesia asal Merauke, Papua Selatan ini merupakan salah satu pesepak bola Indonesia yang beragama Katolik. Ya, Ricky Cawor. Ia bahkan menjadi pesepak bola Indonesia yang berhasil menjadi top skor tertinggi pada gelaran PON Indonesia 2021 silam dengan mencetak 11 gol. Saat ini Ricky Cawor bermain untuk klub PSS Sleman. 2. Gianluca Pandainowo. Merupakan pemain sepak bola Indonesia keturunan Minahasa Manado yang menganut agama Katolik. Lahir pada tahun 1997 di kota Tomohon, Sulawesi Utara, ia pernah terlihat mengikuti misa di Gereja Katolik Paroki Kebangkitan Kristus Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Gianluca kini bermain di Persis Solo Liga 1. 3. Yohanes Kandaimu. Yohanes Kandaimu juga merupakan salah satu pesepak bola terkenal Indonesia yang adalah seorang Katolik. Lahir di Kabupaten Mapi, Papua Selatan, ia kini bermain di klub Persebaya Surabaya. Mapi sendiri merupakan salah satu kabupaten mayoritas Katolik di Provinsi Papua Selatan. 4. Yesaya Desnam. Merupakan salah satu pesepak bola Indonesia yang juga adalah seorang Katolik. Pesepak bola kelahiran Papua 1985 ini juga dikenal sebagai salah satu pesepak bola Katolik yang religius. Saat sedang di Malaysia, ia sempat terlihat mengikuti misa Natal di salah satu gereja Katolik di Kuala Lumpur. Ia kini bermain untuk Persiwa Wamena, Papua Pegunungan, dan Liga Super Indonesia. 5. Julius Mauloko. Lahir di Atambua, Belu, NTT pada tahun 1990, Julius Mauloko juga adalah salah satu pesepak bola terkenal Indonesia. Ia pernah bermain untuk klub sepak bola Bali United. Ia bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang dikontrak oleh salah satu klub sepak bola negara Australia. Julius juga adalah seorang Katolik yang taat. Ia terlihat pernah mengikuti misa di Gereja Katolik Paroki Santo Francisco Saverius, Kuta Bali, dan telah menikah dalam Gereja Katolik dengan sang istri yang berasal dari Australia. 6. Billy Keraf. Memiliki nama baptis Fulgensius, ia adalah salah satu pesepak bola Katolik terkenal asal Indonesia. Ya, Billy Keraf. Lahir pada tahun 1997, ia adalah pesepak bola asal NTT keturunan Maumere, Kabupaten Sika, dan Solor, Kabupaten Flores Timur. Billy Keraf kini bermain di Pusamania Borneo FC dan Liga 1. 7. Ferdinand Sinaga. Lahir di Bengkulu pada tahun 1988, pesepak bola Indonesia keturunan Batak yaitu Ferdinand Sinaga juga adalah seorang Katolik. Ia bahkan adalah seorang Katolik yang taat.
Ferdinand pernah terekspos membuat tanda salib sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan Yesus atas gol yang berhasil dicetaknya. Ia kini bermain di klub Liga 2 Persiraja Banda Aceh sebagai pinjaman dari Persebaya Surabaya. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukren untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukren audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. 8. Marcelino Ferdinand. Siapa yang tak kenal dengan pesepak bola yang satu ini? Ya, Marcelino Ferdinand. Ia adalah salah satu pesepak bola kebanggaan Indonesia dan bermain di Timnas Indonesia. Prestasi tertinggi yang pernah Marcelino raih ialah gol Liga 1 terbaik bulanan dan pemain muda terbaik Liga 1 dari tahun 2021 sampai 2022. Ia bahkan menempati posisi puncak dalam daftar 7 pemain terbaik Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Prestasi Marcelino ini tak lepas dari dirinya yang selain berusaha keras, namun juga memiliki semangat doa yang luar biasa. Pesepak bola kelahiran 2004 keturunan Jawa dan Flores dari Surabaya dan Bajawa ini adalah seorang Katolik yang sangat taat. Ia bahkan dengan bangga membuat tanda salib saat akan memasuki lapangan maupun ketika mencetak gol. Ia mengawali karir di Persebaya Surabaya tahun 2021 dan di tahun pertama mendapat penghargaan pemain muda terbaik. Ia memiliki nama baptis Filipus. 9. Octavianus Fernando adalah kakak dari Marcelino Ferdinand. Ia juga adalah pesepak bola Katolik yang terkenal dan bermain di Liga 1 Indonesia dan Persebaya Surabaya. Ia lahir pada tahun 1993. Octavianus Fernando menerima sakramen pernikahan di salah satu gereja Katolik dan ia telah dikaruniai 2 orang anak. Ia juga adalah orang Katolik yang taat, terlihat di salah satu postingan di mana ia bersyukur atas salah satu kemenangan yang diraih. 10. Nova Arianto adalah pesepak bola Indonesia terkenal yang ternyata juga adalah seorang Katolik. Pesepak bola kelahiran 1979 keturunan Jawa dan berasal dari Semarang ini, dulunya pernah bermain lama untuk Persebaya dan Persib Bandung. Ia kini menjadi pelatih bagi pemain Indonesia U17 dan bahkan asisten Timnas Indonesia. Gavin Kwan. Pesepak bola Indonesia keturunan Jawa dan Amerika ini juga adalah pesepak bola Katolik yang terkenal, bahkan orang Katolik yang taat. Gavin pernah terlihat mengikuti misa di Gereja Katolik Katedral Jakarta. Pesepak bola kelahiran 1996 di Bali ini kini merupakan pemain di klub Persis Solo. 12. Mark Klok adalah pesepak bola Indonesia yang menganut agama Katolik. Ia bahkan tak lupa membuat tanda salib saat menuju lapangan untuk bertanding. Pesepak bola kelahiran Belanda 1993 ini memiliki keturunan Indonesia yaitu Makassar dari sisi kakek buyutnya. Pada tahun 2020 ia sah menjadi warga negara Indonesia usai melalui proses naturalisasi dari warga negara Belanda menjadi WNI. 13. Elkan Bagot
Pesepak bola Indonesia menganut agama Katolik lainnya ialah Elkan Bagot. Pesepak bola kelahiran Thailand 2002 ini merupakan pemain timnas Indonesia. Elkan memiliki keturunan Indonesia dari sisi ibunya dan keturunan Inggris dari sisi ayahnya. Ia kini telah menetap di Indonesia di mana sebelumnya besar di Thailand. Ia juga adalah seorang Katolik yang taat, terlihat dirinya membuat tanda salib sebelum bertanding. 14. Raja Nainggolan merupakan pesepak bola Indonesia keturunan Batak dan Belgia. Ibunya adalah seorang wanita asal negara Belgia, sedangkan ayahnya adalah seorang pria Indonesia keturunan Batak. Pesepak bola kelahiran Belgia 1988 ini kini bermain di Bayangkara FC Bekasi dan dirinya adalah seorang Katolik. 15. Jordi Amat merupakan pesepak bola Indonesia yang juga adalah seorang Katolik. Ia merupakan pesepak bola keturunan Spanyol dan juga keturunan Makassar, Indonesia dari sisi neneknya. Pada tahun 2022, ia resmi menjadi WNI setelah proses naturalisasi. Ia kini bermain sebagai timnas Indonesia. 16. Nathan Chuaon. Nathan juga adalah pesepak bola terkenal Indonesia yang ternyata adalah seorang Katolik. Ia bahkan orang Katolik yang taat. Ia kerap terlihat membuat tanda salib saat akan bertanding. Pesepak bola kelahiran Belanda 2001 ini merupakan keturunan Belanda dan juga keturunan Jawa Semarang dari sisi kakeknya. Pada tahun 2024 ia resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. 17. Jai Itzes. Jai Itzes juga adalah seorang pesepak bola terkenal yang bermain di timnas Indonesia yang ternyata adalah seorang Katolik. Lahir pada tahun 2000 di Belanda, ia memiliki keturunan Jawa Semarang dari sisi kakeknya. Pada tahun 2023, ia resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Ia juga kerap membuat tanda salib yang menjadi bukti betapa bangganya dirinya menjadi anggota gereja Katolik. 18. Victor Iqbonevo merupakan salah satu pesepak bola terkenal Indonesia yang pernah bermain untuk timnas. Victor merupakan pesepak bola kelahiran 1985, asli dari negara Nigeria, Afrika. Berbeda dengan pemain sebelumnya yang masih memiliki blasteran keturunan Indonesia, Victor 100% merupakan keturunan negara Nigeria. Cintanya kepada Indonesia membuat dirinya begitu bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hingga pada tahun 2011 ia resmi menjadi WNI setelah mengikuti proses naturalisasi. Ia kini bermain di Persib Bandung. Victor juga adalah seorang Katolik yang taat. Ia terlihat menghadiri misa Natal di salah satu gereja Katolik saat dirinya berada di luar negeri. 19. Osas Saha merupakan salah satu pesepak bola Indonesia yang juga ternyata adalah seorang Katolik. Sama seperti Victor, ia juga resmi menjadi warga negara Indonesia dari negara Nigeria, Afrika setelah melalui proses naturalisasi pada 2018. Ia juga adalah orang Katolik yang taat. Pada tahun 2011 dalam salah satu wawancara, ia pernah berkata bersyukur bisa merayakan Natal Misa bersama keluarganya di Jakarta. Osas Saha juga pernah bermain untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2022 dan kini bermain untuk klub Persita Tangerang. 20. Julian Schwarzer. Salah satu pesepak bola terkenal Indonesia asal negara Filipina. Jika pemain Katolik sebelumnya memang ada yang asli Indonesia, blasteran Indonesia maupun telah menjadi WNI, Julian sendiri tetaplah warga negara Filipina yang beragama Katolik. Pesepak bola kelahiran Inggris 1999 ini sudah sejak lama memiliki mimpi untuk bermain di Indonesia. Hingga mimpinya itu terwujud, di mana dirinya akhirnya bermain untuk klub Arema FC Malang di musim 2023-2024. Pemain timnas Filipina ini begitu bahagia tinggal di Indonesia, tetap memberikan yang terbaik bagi bangsa dan mulai beradaptasi dengan budaya Indonesia yang indah.
Sahabat Katoliko keren, itulah dia 20 pesepak bola terkenal Indonesia yang ternyata adalah orang Katolik. Wah, tentunya masih ada lagi nih yang belum disebutkan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Luar biasa ya, semoga kisah mereka menjadi inspirasi man bagi kita. Yang mana nih idola kalian? 100% Katolik, 100% Indonesia, Katoliko keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.